Salam dan bahagia Bapak Ibu sahabat MPDR yang hebat, Ibu dosen yang saya hormati. Berjumpa lagi dengan saya Melkianus Domo PD, NIM 501372587 dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, program magister pendidikan dasar Universitas Terbuka untuk tugas 2. Dalam tugas 2 ini kita diberi tugas untuk mencari jurnal yang terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Ya, jurnal yang saya temukan untuk soal nomor 1 ini itu dari jurnal Pendidikan Matematika dan IPA SINTA 3. Judulnya adalah Perbedaan Sikap Siswa Terhadap Sains, itu studi berdasarkan level pendidikan dan gender oleh Ahmad Suryadi, Mirnawati dan Nur Fadilah. Ya, ini linknya saya tunjukkan di slide. Yang pertama, dari jurnal itu saya akan menganalisis sesuai tugas yang diberikan hal-hal penting yang dibahas dalam artikel. Yang pertama adalah pengertian sikap terhadap sains. Sikap terhadap sains itu merupakan faktor penting dalam proses pemberdayaan yang meliputi komponen kognitif, afektif, dan tingkah laku. Sikap ini sangat berpengaruh sejauh mana siswa itu menyukai atau memahami sains yang berdampak pada hasil belajar mereka. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Dalam penelitian di artikel mengkaji pengaruh tingkat pendidikan dan gender terhadap siswa terhadap sains. Pemahaman ini penting agar proses pembelajaran sains dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sehingga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. Yang ketiga adalah metode penelitian. Ya, instrumen digunakanlah angka berupa skala Likert yang mengacu pada My Attitude Toward Science atau MATS. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan dan gender terhadap sikap siswa itu sendiri. Yang keempat adalah hasil dari penelitian itu. Secara umum siswa menunjukkan sikap positif terhadap sains. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap sikap siswa. Siswa SMA cenderung memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan SMP. Karena kebetulan artikel ini dia meneliti di tingkat SMP dan di tingkat SMA. Gender juga berpengaruh signifikan secara statistik. Siswa perempuan cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap sains, sementara laki-laki cenderung lebih positif. Yang kelima adalah faktor demografi dan stereotip gender. Hasil menunjukkan bahwa stereotip gender seperti anggapan bahwa sains itu identik dengan anak laki-laki gitu, ya, mempengaruhi sikap siswa perempuan ini terhadap sains. Ya, hal ini selaras dengan temuan bahwa perempuan cenderung memiliki sikap negatif terhadap sains karena unsur sosial budaya dan stereotip gender itu sendiri. Yang keenam adalah implikasi dalam pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan gender dan tingkat pendidikan dalam perencanaan pembelajaran agar sikap siswa itu dapat ditingkatkan, ya, sikapnya dia terhadap sains itu. Yang kedua adalah memberikan gambaran lengkap dan menghapus stereotip tentang peran gender dan profesi di bidang sains agar dapat membantu meningkatkan sikap positif, terutama itu siswa perempuan. Yang berikut, pengembangan sikap positif terhadap sains akan berkontribusi pada peningkatan motivasi dan keberhasilan belajar siswa itu sendiri. Yang ketujuh adalah keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Ya, cakupan sampel tak hanya pada siswa, ya, dalam artikel itu hanya pada siswa saja, sehingga penelitian lebih lanjut sebaiknya melibatkan guru dan pihak lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. 8 adalah kontribusi dan signifikasi penelitian. Jadi hasil penelitian ini penting dalam membantu guru ataupun calon guru
dalam memahami karakteristik sikap siswa berdasarkan level pendidikan dan gender. Jadi ini dilihat dari sisi level pendidikan dan gender ya. Sehingga informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menyentuh aspek afektif atau sikap siswa itu sendiri ya. Kesimpulannya adalah bahwa dalam artikel ini adalah bahwa tingkat pendidikan dan gender itu secara signifikan mempengaruhi sikap siswa terhadap sains. Jadi untuk meningkatkan sikap positif, guru perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam mengatasi stereotip gender agar siswa dari berbagai latar belakang dapat mengembangkan minat dan sikap positif mereka itu terhadap pembelajaran sains itu sendiri. Bagian B adalah bagaimana keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman saya mengajar di tempat saya bekerja itu di SDN Momaru. Yang pertama adalah saya lihat dari sisi sikap siswa terhadap sains dan faktor sosial budaya. Penelitian tadi menyatakan bahwa gender dan tingkat pendidikan mempengaruhi sikap siswa terhadap sains. Siswa perempuan cenderung memiliki sikap yang lebih negatif terhadap sains dibanding anak laki-laki. Karena adanya stereotip bahwa sains itu lebih cocok untuk laki-laki. Bagaimana dengan kondisi di sekolah saya? Ya, sebagai guru di daerah yang terpencil, yang latar belakang masyarakat sebagai hampir 100% ya, petani dan suku juga beragam. Saya melihat bahwa bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya itu mempengaruhi cara pandang siswa terhadap pelajaran itu sendiri ya, termasuk sains ini sendiri. Misalnya saja siswa lebih percaya diri itu saat mengerjakan eksperimen ya, sementara siswa perempuan seringkali pasif karena dia merasa ini tidak cocok kayak gitu ya, karena kita anak perempuan ya, mereka masih bawa keadaan dari lingkungan mereka. Mereka tidak berani tampil di depan ya, mereka kurang punya keberanian ya, karena dianggap kurang mampu oleh lingkungan sekitar. Itu tadi karena stereotip gender itu sendiri, karena budaya di masyarakat itu yang masih menganggap anak perempuan itu lebih banyak di belakang saja begitu. Yang kedua adalah pengaruh tingkat pendidikan. Ya, walaupun dalam di sekolah saya SD ya, penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA memiliki sikap yang lebih positif terhadap sains dibandingkan siswa SMP. Ini berkaitan dengan pengalaman belajar yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi menunjukkan bahwa dengan pengalaman yang lebih lama atau pengetahuan yang lebih mendalam, pasti dia lebih menunjukkan hasil yang lebih baik ya, menurut itu hasil penelitian. Relevansinya dengan sekolah saya adalah meskipun tadi saya sampaikan bahwa siswa SD masih dalam tahap awal, penting memang untuk kita menanamkan sikap positif terhadap sains sejak dini. Ya, saya berupaya itu melakukannya dengan menciptakan pengalaman belajar sains yang menyenangkan. Contoh-contoh yang saya lakukan itu adalah proyek sederhana dari bahan alam ya. Contoh membuat kertas daur ulang dari daun kering, pembuatan pewarna alami dari tumbuhan, ya eksperimen menyaring air kotor dengan bahan alam ya, batu, kerikil, pasir itu dan seterusnya. Itu pengalaman saya di sekolah saya. Yang ketiga adalah faktor geografis dan fasilitasi. Penelitian menyebutkan bahwa persepsi terhadap saintis masih rendah. Salah satunya itu karena kurang informasi yang memadai tentang tokoh-tokoh sains dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana dengan kondisi saya di SDN Momaru? Di daerah kami tentu akses terhadap media informasi ya, tahu yang namanya dari terpencil pasti masih terbatas. Oleh karena itu saya mencoba menghadirkan lewat cerita-cerita ya. Kalau pakai Infokus beda, kita datangkan tunjukkan ilmuwan-ilmuwan perempuan maupun laki-laki dari berbagai latar belakang ya, budaya, ada ceritanya, ada ilustrasinya. Untuk apa ini adalah hal ini dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa siswa pun atau bahwa siapapun bisa menjadi saintis ya, tidak peduli gendernya, tidak peduli latar belakangnya gitu. Itu yang saya coba lakukan di sekolah saya. Yang berikut yang keempat adalah strategi guru yang relevan. Dalam artikel tadi disarankan bahwa perlu guru itu menyadari adanya stereotip gender dalam sains, perlu menghadirkan saintis dari berbagai gender. Yang berikut memberikan ruang partisipasi yang merata. Jadi relevansinya dengan sekolah saya bahwa saya juga berusaha melibatkan siswa perempuan dalam
tugas yang biasanya dianggap lebih dominan oleh laki-laki ya, seperti menjadi pemimpin kelompok eksperimen ya, kita berikan ketua kelompok itu gitu. Terus juga saya juga termotivasi mereka lewat diskusi kelas, penggunaan alat-alat sederhana supaya membuat sains itu terasa relevan dan menyenangkan dengan kondisi anak-anak itu. Yang berikut adalah tantangan dan solusi. Dalam penelitian menyebutkan pentingnya guru memahami karakteristik siswa terhadap sains untuk mendesain pembelajaran yang lebih sesuai. Bagaimana relevansinya dengan sekolah saya? Tantangan utama di sekolah saya adalah perbedaan latar belakang siswa dari sisi ekonomi, ya, suku, motivasi belajar. Untuk mengatasinya saya menggunakan pendekatan tematik dan kontekstual juga, seperti mengaitkan pembelajaran sains itu dengan kegiatan pertanian ya, karena hampir 100% itu adalah kegiatan pertanian ataupun fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Sehingga secara keseluruhan bahwa penelitian ini memang sangat relevan juga untuk konteks sekolah dasar di saya. Hasilnya memberikan pemahaman bahwa pengaruh gender dan pendidikan terhadap sikap siswa itu terhadap sains itu nyata ya. Dan guru perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan pembelajaran sains yang inklusif, membumi, dan membebaskan siswa itu dari stereotip gender itu sendiri. Soal yang nomor 2 adalah artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar ya. Jadi jurnal yang saya ambil itu adalah dari International Research Journal ya. Itu judulnya adalah Gender Equality in Elementary Education. Jadi dibuat oleh atau ditulis oleh Parvaiz Ahmad Dar. Ya, ini linknya saya tampilkan saja di slide. Lalu saya akan menganalisis hal-hal penting yang dibahas dalam artikel jurnal tersebut. Yang pertama adalah situasi dan tantangan dalam pendidikan dasar dan kesetaraan gender. Artikel ini menyoroti tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan dasar di wilayah seperti Kashmir dan India. Termasuk rendahnya tingkat partisipasi perempuan, tingginya angka putus sekolah, dan ketidaksetaraan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, yang kedua adalah faktor penyebab tingginya angka putus sekolah dan anak-anak tidak sekolah. Sehingga ada beberapa faktor yang diidentifikasi itu seperti kemiskinan, kurang infrastruktur, budaya dan norma sosial yang mendiskriminasi perempuan, terus serta persepsi bahwa pendidikan perempuan tidak penting. Lewat data yang ditunjukkan dalam artikel itu menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah itu memiliki risiko lebih tinggi untuk tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Gitu. Yang ketiga adalah peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak-anak termasuk anak perempuan ya. Namun tantangan tetap ada. Kesuksesan program tersebut sangat tergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dukungan dari sektor swasta ataupun LSM. Yang keempat adalah strategi dan solusi yang disarankan dalam artikel itu. Yang pertama adalah pengembangan program khusus seperti kursus penghubung untuk menarik minat anak-anak yang belum terdaftar maupun yang drop out. Ya, berikut adalah pemberian beasiswa dan insentif untuk keluarga yang kurang mampu agar anak-anak tetap sekolah. Yang berikut adalah perluasan kesadaran ya terhadap pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan melalui kampanye dan kerjasama dengan masyarakat setempat. Berikut adalah pembinaan lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah gender dan fasilitas memadai. Yang kelima adalah kesetaraan gender dan peran sosial. Pendidikan perempuan harus mendapat perhatian khusus karena memberikan dampak sosial yang luas. Diperlukan upaya masyarakat untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif dan mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan semua gender, untuk semua gender ya. Yang keenam adalah hasil temuan ataupun data penting dari artikel itu. Analisis menunjukkan bahwa tingkat dropout lebih tinggi di tingkat sekolah menengah pertama dan mayoritas anak-anak yang tidak pernah terdaftar adalah perempuan. Beberapa statistik yang menyebutkan bahwa 75% anak yang tidak terdaftar adalah anak perempuan. Ini menunjukkan datanya ya. Sehingga kesimpulan secara umum dari artikel itu adalah meskipun telah banyak langkah yang diambil oleh pemerintah ya, tetapi realitasnya masih jauh dari target pendidikan inklusif itu sendiri yang setara untuk semua anak, terutama anak-anak perempuan. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, atau semua pemangku kepentingan supaya kita bisa mengatasi hambatan sosial, ekonomi yang ada untuk kita wujudkan
pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua gender. Lebih lagi terkhususnya adalah anak perempuan. Teman-teman sahabat MPDR yang hebat, yang bagian B adalah sama dengan tadi. Nomor 1 bahwa bagaimana keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul. Kalau tadi dengan kondisi saya di SDN Momarum, ini tentang materi dalam modul MPDR 5302, yaitu studi komparatif di berbagai negara, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah saya melihat dari isu global dalam pendidikan dasar dan kesetaraan gender. Dalam jurnal tantangan seperti tingkat partisipasi rendah perempuan, ketimpangan gender merupakan isu pendidikan yang juga dibahas dalam modul. Ya, di modul juga adalah di mana ada perbandingan antar negara berkembang seperti India dan wilayah-wilayah yang konflik ya, seperti Kashmir itu. Ya, dalam modul juga menekankan pentingnya membandingkan indikator pendidikan antara negara. Ya, untuk melihat ketimpangan yang terjadi. Ini juga sangat relevan dengan temuan yang ada di jurnal itu. Yang kedua, saya lihat dari faktor sosial budaya dan ekonomi sebagai hambatan dalam pendidikan. Dari modul MPDR 5302 juga membahas bagaimana faktor eksternal seperti kemiskinan, budaya patriarki, norma sosial ya, ekonomi ya, bisa menghambat akses pendidikan gitu, terutama bagi kelompok yang rentan tadi seperti perempuan ini ya, anak-anak perempuan. Ini selaras dengan apa yang saya analisis di jurnal itu juga atau isi dari jurnal tersebut. Yang berikut adalah hal ini juga termasuk dalam kerangka teori perbandingan sistem pendidikan ya, di mana faktor seperti faktor lokal ya, seperti budaya, ekonomi, sejarah sangat mempengaruhi dari hasil pendidikan. Itu yang digambarkan dalam modul MPDR 5302. Yang berikut adalah saya melihat peran pemerintah dan kebijakan intervensi. Kalau dalam jurnal disebutkan bahwa pemerintah telah melakukan program dan kebijakan untuk mendorong kesetaraan pendidikan, dalam modul juga membahas pendekatan kebijakan antar negara ya, termasuk bagaimana strategi afirmatif, intervensi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan yang bisa dikomparasikan ya, contohnya antara India dan negara-negara lain atau Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki kebijakan yang serupa. Yang berikut yang keempat adalah strategi solutif dan praktik baik dalam negara lain. Jadi dalam modul itu dia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman negara lain atau best practice. Dalam jurnal juga strategi seperti kursus penghubung tadi, beasiswa, kampanye kesadaran dapat dibandingkan dengan program serupa di negara lain yang sukses seperti condition case transfer yang ada di Brasil ataupun di Filipina. Yang kelima adalah indikator dan data sebagai dasar evaluasi. Dalam modul menjelaskan bahwa pentingnya indikator kuantitatif dan kualitatif dalam menilai efektivitas sistem pendidikan. Statistik yang ditulis dalam jurnal misalnya, ya, di jurnal itu dia bilang 75% anak terdaftar adalah perempuan. Merupakan contoh konkret bagaimana penerapan evaluasi berbasis data seperti yang disampaikan di dalam modul MPDR 5302. Yang keenam, kesimpulan tantangan dan komitmen global. Ya. Dalam jurnal menyimpulkan bahwa tantangan dalam mencapai pendidikan yang inklusif masih besar. Modul MPDR juga menekankan bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia dan target global, ya, itu SDGs atau Sustainable Development Goals, harus dilihat dalam konteks perbandingan global dan lokal itu sendiri. Sehingga sahabat MPDR secara kesimpulannya secara umum bahwa isi jurnal tersebut sangat sejalan dan kerangka berpikir atau topik-topik yang dibahas di dalam MPDR 5302, terutama pada 4 konteksnya. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis sistem pendidikan di negara berkembang. Kedua, perbandingan kebijakan dan praktik pendidikan. Ketiga, kesetaraan gender dan faktor sosial budaya dalam pendidikan. Keempat, evaluasi dan analisis data pendidikan. Demikian saja pemaparan saya. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya untuk memperkaya kemampuan dan kompetensi saya dalam melakukan analisis artikel. Sukses selalu buat kita semua.